masyarakat desa Tanjung Sari dan Sukaraja tidak bisa dipecah belah, tidak bisa diprovokasi, tidak bisa dikuasai atas kekuasaannya sendiri. Pemirsa Lampung TV, warga dua desa, Sukaraja dan Tanjung Sari, Palas, Lampung Selatan, kembali memblokir jalan masuk ke PT Talun Jaya Abadi yang diduga milik keluarga anggota DPR RI Sudin, Minggu 22 Juni 2025. Pemblokiran jalan pertama berlangsung 10 hari yang lalu. Seperti sebelumnya, warga dan perusahaan tidak menemui kata sepakat soal perizinan perusahaan, ketenagakerjaan, dan CSR. Selain memblokir jalan, warga kedua desa juga melakukan orasi yang berlangsung dari pukul 9 pagi hingga 12.15 siang di areal menuju lahan PT Talun Jaya Abadi di Dusun Semarang. Korlap Unjuk Rasa dan Pemblokiran, Imam Syafei, menyebut mereka kembali bergerak karena perusahaan yang bergerak di bidang pertanian itu tidak mengantongi izin lingkungan dan arogan terhadap pekerja. Meski beroperasi sejak tahun 2021, Imam juga menyebut PT Talun Jaya Abadi tidak memedulikan soal CSR dan mempekerjakan warga sekitar. Unjuk rasa, orasi, dan pemblokiran diamankan oleh petugas dari Koramil dan Polsek Palas. Hadir juga di sana Taman, anggota DPRD Lampung Selatan. Setelah sejam mendatangi kantor PT Talun Jaya Abadi dan tidak memperoleh tanggapan, warga bubar dan memblokir jalan masuk perusahaan perkebunan berareal ratusan hektar itu. Selain menutup jalan dengan kayu, warga juga membakar ban bekas di depan nursery tanaman perkebunan kelompok Tani Rezeki Kabupaten Lampung Selatan. Taman, anggota DPRD Lampung Selatan, yang hadir menyebut tidak mengetahui perusahaan tersebut milik Sudin, anggota DPR RI yang juga Ketua PDI Lampung. Anggota DPRD Lampung Selatan tersebut juga mengatakan tidak mengetahui apakah PT Talun Jaya Abadi tidak dilengkapi perizinan. Namun ia mendengar perusahaan tersebut baru sekali panen. PT Talun Jaya, Pak. PT Talun Jaya. Ini kurang lebih sudah berjalan sekitar 8 tahun atau sampai 9 tahun sampai saat ini. Setahu saya ya, setahu masyarakat, itu atas nama pusat Pak Sudin dan orang-orang lain, Pak. Jadi setahu Bapak, ini PT ini bergerak di bidang apa sih, Pak? Awalnya kelompok tani, Pak. Nah, itu di atas ada status kelompok tani, itu menurut masyarakat, kelompok tani itu nggak difungsikan. Untuk aksi yang kedua, karena di minggu yang lalu sudah kami laksanakan, hanya ingin menyampaikan aspirasi masyarakat, apa yang harus diberikan ke masyarakat dan apa yang harus dilaksanakan prosedur dengan adanya PT ini. Karena selama ini menurut masyarakat, PT ini banyak yang melanggar, terutama perizinan. Yang kedua izin lingkungan, yang ketiga CSR, yang selanjutnya untuk tenaga kerja. Selama ini tenaga kerja termasuk pilih-pilih, Pak, nggak adil. Security keamanan, itu menurut masyarakat arogan. Dia berani main tangan, berani memainkan kata-kata yang menyakitkan orang lain. Itu yang selama ini sama-sama kami simak. Tujuan pemblokiran ini statusnya untuk kendaraan atau alat berat yang melintas di perusahaan. Itu yang khusus untuk perusahaan. Cuma kalau untuk masyarakat umum itu diperbolehkan. Karena apa? Ini jalan ini mutlak milik masyarakat. Yang bangunnya juga nyampe hari ini terjadi adanya badan jalan masyarakat. Nama saya Bapak Sukoco, umur 47 tahun, asal dari Blambangan Pager, Kota Bumi. Keluhan saya sebelum saya ketemu Sin Seming, saraf kejepit di bagian paha, terus pengapuran, terus kolesterol, sama tangan sering semutan, terus leher sini terasa pegel. Nah, terus saya terapi di Sin Seming ini, sekali terapi alhamdulillah udah terasa nyaman, sama sekali udah nggak terasa itu yang namanya keluhan pinggang saraf kejepit itu langsung sembuh. Pengobatan Sin Seming, Jalan Pangeran Tirtayasa, Gang Salam nomor 3, depan Minimarket Fitrinov, Sukabumi, Bandar Lampung. Pak, apakah benar perusahaan ini punya Pak Sudin, Pak?
Saya nggak tahu. Nggak tahu Pak ya? Iya nggak tahu karena itu kan apa namanya suatu perusahaan itu kan punya siapa-siapa, saya nggak sampai seperti itu sampai ke dalam di situ. Saya sebagai wakil rakyat tadi udah menerima kan, nanti apa yang tadi disampaikan nanti saya sampaikan ke pimpinan. Untuk legalitas sendiri perusahaan ini kan belum ada izin lingkungan mereka bilang tadi. Ya maka nanti kan saya akan tanyakan kembali. Dari awal panen cuma hanya sekali, kesananya sudah kena virus fusarium. Ade Ekola melaporkan dari Lampung Selatan.